Podme, podcast recharge and relax. Halo Podme Friends, ketemu lagi dengan saya Zata Ligo di Momakes, tempat ngobrolnya ibu-ibu nih, moms. Obrolannya pasti nyeleneh, seru, tapi akan selalu edukatif. Nah, moms, kali ini saya kedatangan tamu yang udah gak asing buat saya, dan pastinya banyak netizen juga nih gak asing sama Indah Warsetio. Siapakah dia? Meskipun saya udah tahu siapa dia ya, saya tetap harus baca nih, soalnya banyak banget ya ini embel-embelnya. Jadi Indah Warsetio itu adalah personal branding coach. Dia juga adalah certified professional coach dari biar dia yang jelasin ya, ini ribet, belibet. Certified IC Image Consultant, TV presenter ya teman-teman, nonton acaranya nanti biar dia aja yang cerita. Training juga punya training di Versi dan juga CEO dari Versi Magazine dan juga adalah salah satu co-founder dari Branding You. Yeay, Indah, apa kabar? Aduh, seneng banget deh. Alhamdulillah baik. Nah, dah tadi kan panjang banget nih mau ngejelasin. Sebenarnya masih banyak lagi nih dan yang nggak aku bantuin juga, biar aja gitu. Biar aja disebutin gitu ya. Branding loh. Branding itu branding banget. Nah, Mams, kita akan ngomongin soal personal branding. Nah, karena ngomongin personal branding, kita juga mau tahu sekompeten apa sih, sekredibel apa orang yang akan berbagi sama kita soal ini. Tadi aku udah jelasin ya, kompeten banget, tapi biarkanlah Indah yang bercerita karena pasti panjang nih nanti sama dia. Silakan Indah, apa kegiatannya akhir-akhir ini? Baik, wow, luar biasa banget hari ini Mbak Zata. Aku diundang lagi ke Podme. Nah, luar biasa, dan hari ini ketemu sama mami-mami. Kalau bicara tentang personal branding, sebenarnya journey-nya dari tadi yang Kak Zata tanya gitu kan ya, apa sih experience-nya, handle apa aja, nah itu sebenarnya sudah bagian dari personal branding. Dulu diriku juga sama nih, mama-mama juga yang pernah punya di fase memang ingin upgrade gitu kan ya, dari memang pernah jadi karyawan kantoran, terus juga jadi profesional, bahkan hingga akhirnya punya bisnis sendiri. Nah, kalau dari certified yang sudah tadi Kak Zata introduce, nah saat ini waktunya untuk berbagi nih berbagi ilmu tentang personal branding. Jadi saat ini diriku memfokuskan sebagai profesi coach and trainer personal branding. Dia punya bisnis juga nggak diceritain? Ceritain dong, ini banyak moms yang akan terinspirasi karena memang salah satu yang sering kita bagikan juga adalah tentang bisnis untuk para moms. Nah, ceritain nih, karena mom juga harus multitasking ya, jadi nggak hanya jadi ibu rumah tangga, tapi harus bisa melihat peluang gitu kan ya. Nah, Mam, diriku juga sudah berarti hampir 13 tahun nih punya bisnis fashion garment. Wow. Diriku clothing line yang memang nggak hanya untuk dipasarkan untuk user, tapi diriku supply untuk toko-toko ataupun brand. Jadi produksi garmentnya Mbak Zata diriku handle. Nah, itu sudah berlangsung 13 tahun hingga saat ini. Nah, itu kalau dari sisi bisnis di side bisnis mungkin ya. Karena kalau dari major sendiri diriku menjalankan perusahaan Versi Magazine, yaitu media agency. Nah, media agency ini relate banget kerjaannya dengan personal branding karena ngerjain event, ngerjain majalah, press release, conference media gitu kan ya. Nah, sampai handle beberapa klien corporate ataupun personal. Gitu, Mams. Kan? Jadi banyak banget ya. Banyak. Semoga yang denger nggak pusing. Enggak sih kayaknya, nanti biar bisa kayak Indah juga. Amin. Nah, Indah, karena kita ngomongin personal branding, kita akan mulai dari awal banget nih, karena mungkin belum semua ada yang tahu personal branding, ada bahkan mungkin yang sudah menjalankan, tapi ada beberapa yang belum, bahkan mungkin apa sih personal branding itu, kita bisa mulai dari situ deh. Dari situ ya, karena memang memahami definisi ataupun pengertiannya itu jauh lebih penting sebelum kita masuk how to-nya, sebelum kita tahu apa sih itu caranya membangun personal branding. Nah, Moms, personal branding itu sebenarnya secara tidak sengaja sebenarnya kita itu sudah membangun loh personal branding tanpa kita sadari sebenarnya gitu kan ya. Nah, tapi sometimes yang kita jalani itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang memang menjadi skillnya kita, kompetensinya kita gitu kan ya. Kadang ada rasa nggak pede gitu kan, Kak Zata ya. Nah,
Kalau bicara personal branding sendiri adalah aktivasi bagaimana proses diri kita sendiri untuk mampu mengenalkan ke audiens gitu kan ya. Nah, diri kita ini tuh siapa? Ya seluruh kalau saya bilang itu the balance inside and outside. Jadi dari mindset, dari pikiran, skill, kompetensi, dan juga dari tampilan luar. Nah, itu adalah personal branding. Jadi in one package seluruh yang terbaik dari sisi kita nih sebagai individu nih Kak Zata. Oke, nah jadi mungkin sedikit di ini ya di listing definisinya ya. Iya. Jadi biar nggak baku banget Kak. Iya benar. Nah, terus udah tahu nih definisi personal brandingnya, terus mungkin beberapa moms bertanya-tanya, terus pentingnya apa buat gue? Gitu loh. Kalau ya ada cuan nggak gitu ya. Nah itu juga itu berkaitan banget tuh, makanya tolong dijelaskan. Nah sebenarnya kadang kalau bicara pentingnya kenapa, pastinya kita semua mami-mami gitu ya, ibu-ibu semua di seluruh dunia juga pastinya kan punya impian, punya cita-cita, ya dong, ya kan. Mungkin yang cita-citanya belum tersampaikan karena memang ke-stop dengan punya anak ataupun ngurus keluarga gitu kan ya. Nah dengan menjalankan personal branding itu bisa diteruskan. Jadi kita nggak stuck dengan kendala ataupun problem yang kita rasakan saat ini. Nah proses personal branding itu elemennya adalah terus bertumbuh nih mami-mami. Jadi ketika kita membangun personal branding secara nggak langsung membantu mengejar impian yang tadinya listing gitu kan ya. Yang tadinya hanya di pikiran gitu ya, hanya keinginan gitu kan ya, akhirnya itu bisa terrealisasi. Nah itu dia, jadi penting karena kan kita semua punya impian dong. Bener-bener setuju banget Ndah. Tadi meng-highlight kata-kata indah bahwa saat kita membangun personal branding itu nanti listing daftar-daftar kita yang lainnya itu mudah-mudahan mulai bisa terwujud satu-satu. Dan kalau dari pengalaman pribadi gue Ndah, itu juga saat kita sebagai moms membangun personal branding itu efeknya nggak cuma ke diri kita sendiri tapi ke keluarga dan orang-orang terdekat ya. Kayak misalnya ya anak-anak juga jadi melihat, wow, ibu gue serius ya membangun persona dirinya, sehingga mereka juga kebawa untuk melakukan hal yang sama. Betul, karena gitu secara ya. tidak langsung kita mengajarkan ke anak-anak. Karena ketika kita membangun personal branding ada 3C di sana. Kak Zata, ada confidence, ada konsisten dan komitmen. Oke. Jelasin dong. Jadi ketika kita bicara membangun personal branding, ingat aja tuh 3C. Berarti kita confident nih sama diri kita. Apa yang kita lakukan, apa yang mau kita kejar, itu kita yakin. Kita pede gitu kan ya. Ini bermanfaat loh buat keluargaku, buat orang banyak gitu kan ya. Yakinin itu, confident dulu. Terus konsisten ketika kita aktivasi. Kalau nanti bicara ke how to-nya atau strategi personal branding, nah itu kan ada proses untuk kita melakukan aktivasinya gimana sih. Nah kalau dilakukan dengan konsisten, yang tadinya listing cita-citanya itu baru akan kesampaian 5 tahun lagi gitu ya, mungkin bisa percepat cuman 1 tahun dong gitu kan ya. Nah yang terakhir adalah komitmen, Mbak Zata. Ingat lagi tuh listing impian kita, di situ harus komit kan ya, harus yakin sama diri kita sendiri kalau kita bisa mencapai impian tersebut. Apapun, mau punya dream tentang punya posisi atau karir, ataupun punya bisnis, mau punya listing impiannya, punya segala sesuatu lah ya yang memang ingin dicapai, nantinya pasti bisa tercapai kalau komitmennya kuat dulu. Oke. Ini kebayang nih para moms udah mulai penasaran. Kayaknya enak banget ya, keren banget ya bisa membangun personal branding itu. Cuman mulainya bagaimana? Mungkin yang tadi teorinya udah dapet ya, manfaatnya, hasilnya dan lain-lain. Bagaimana cara memulainya? Sebenarnya kalau dari mentor saya nih, Kak Zata, harus diingat nih teman-teman, ketika memulai itu kan sesuatu hal yang berproses ya, usaha dari zona nyaman keluar ke zona yang memang harus benar-benar kita jalankan. Nah satu dulu nih yang mindset mami-mami harus punya, start from small. Jadi mulai aja dulu dari yang mudah gitu kan ya. Jangan kepikiran sesuatu hal yang besar tapi ngejalaninnya merasa terbebani. Ya dong, gitu kan ya. Jadi start yang mudah dulu, yang memang kita dari diri kita nyaman dulu. Nah itu dulu
idenya. Nah, how to-nya adalah sebenarnya kalau dari Branding You. Nah, ini Branding You, para mentor-mentor Branding You sebenarnya sudah bagus banget mengemas bagaimana how to membangun personal branding. Karena kalau kita bicara personal branding, kebanyakan audiens ataupun masyarakat melihat hanya sosial media aja. Iya, Benar nggak sih? benar banget. Kak Hasil Zata, akhirnya aja yang dilihat ya. Nah, inilah akhirnya input yang didapat ini adalah pencitraan, flexing, pamer-pamer doang. Yes. Nah, itu harus benar-benar cari tahu tuh kan ya. So sampai kalau misalkan kita bicara BU ataupun area diri, biasanya banyak banget tuh ya di ranah itu dulu. Bener. Bobot terbesar. Betul. Sampai Kan banyak personal. coach, banyak mentor yang akan involve di situ ya, karena Bener. harus meyakinkan diri dulu. Nah, setelah BU baru fase yang lainnya, ada autentik, Ada Autentik mindset itu ya. ada mindset branding gitu kan ya, dan terakhir baru dikemas dengan digital branding gitu. Jadi itu esensi terakhir. Tapi sebenarnya nggak sulit kok, Kak Zata, membangun personal branding. Mami-mami juga pasti mudah banget, dan kalau orang bilang, aduh kok kayaknya nggak ada waktu ya untuk bangun personal branding. Percaya deh, sebenarnya kalau sudah secara sistematis dikonsepin di jurnal gitu ya, itu akan jauh lebih mudah. Benar, dan akan berjalan dengan sendirinya ya. Yes. Oke. Iya. Sebenarnya tuh ngomongin bangun personal branding nggak cukup ya cuman lewat podcast dan waktu 10-20 menit ya Ndah ya. Kapan-kapan mungkin kita bisa lebih detail tentang itu. Tapi kita mungkin dari yang basic-basicnya dulu. Tadi Indah juga menyinggung soal otentik, soal canvas branding, sama juga tadi mindset. Nah, ini nih yang sering aku ketemu nih sama moms yang secara mindset masih mikir gini, ih aku tuh apa bangun personal branding, ih aku malu, aduh nanti apa kata orang dan segala macam. Nah, itu gimana Ndah cara ngatasinnya? Ngatasin sebenarnya segala sesuatu itu kan, kita ini sebagai manusia itu fitrah terbesar sebagai manusia itu adalah bagaimana sih kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Bener ya, Kak Zata ya? Setuju. Nah, mulai dari situ dulu. Jadi apapun segala sesuatu kebaikan yang bisa kita berikan buat orang lain, buat keluarga, mulai dari situ dulu. Jadi ketika kita bicara gimana sih ngebangun personal branding yang baik, ya itu teman-teman, mindsetnya itu ini adalah nggak hanya untuk diri kita, bener. tapi juga buat orang lain gitu kan ya. Orang lain itu belum tentu loh punya experience, punya ilmu, punya skill seperti kita. Bener. Nah, itu harus pede dulu di situ gitu kan ya. Misalkan nih dia seorang fashion designer gitu kan ya, dia merasa nggak pede, tapi belum tentu loh yang mommy yang lain itu juga punya keahlian fashion designer ataupun punya skill apa tuh yang lain gitu kan. Nah, itu bisa diajarkan, bisa edukasi, kan akhirnya bermanfaat ya. Bener banget. Nambahin pahala. Betul. Dan aku setuju banget tuh sama tadi yang Indah bilang, bahwa seberapapun itu kita bisa membangun personal branding, kita bisa berbagi. Aku ambil contoh pengalaman pribadi Anda pas baru awal-awal ngajar yoga, ngambil kelas yoga kan. Betul. Di yoga itu ada 50 jam, 100 jam, 200 jam gitu kan. Pas baru ngambil 50 jam pertama, sama instrukturnya sama coachnya udah disuruh ngajar gitu. Terus gue langsung gini, ini baru 50 jam, malu dong sama yang 100 jam, malu dong sama yang 200 jam gitu kan. Terus ada kata-kata yang menurut aku masuk banget. Ya lu 50 jam, lu berikan ya 50 jam gitu loh. Ya betul. emang nggak bisa ngasih 200 jam gitu loh. Jadi berikan sesuai kapasitas yang kita punya. Yang penting kasih dulu gitu, mulai dulu gitu ya. Karena kalau mau banget ya. Kalau mau di-compare, dirimu udah 50 jam, aku setengah jam juga belum ada. Jadi sangat amat bermanfaat loh. Iya, benar-benar kayak itu ya. Yoganya. Jadi kenapa mesti nggak pede? Iya kan? Mindsetnya ya dibikin Betul. seperti itu, bahwa berapapun yang kita punya itu bisa banget buat kita bagi dan bisa banget kita gunakan untuk membangun personal branding ya. Betul. Confidence-nya harus dibangun di situ. Oke. Nah, kita sekarang agak ke yang lebih serius dikit nih, Nda. Tadi sebenarnya mungkin udah ada beberapa yang diomongin ya soal strategi, tapi mungkin sekarang bisa dong dibikin kayak moms nih yang dengerin udah yakin nih pengen bangun personal branding, udah tahu tadi cara mulainya Indah udah sempet ini juga. Tapi boleh dong tolong kayak dikasih step by stepnya sedikit aja gitu. Mungkin kalau mau lengkapnya kapan-kapan bisa ikutan kelasnya Indah juga kelas ya. Ikut kelasnya branding ya teman-teman. Oke, step by step tadi kan sebenarnya sudah di intro nih sama Kak Zata. Tadi sebenarnya mau langsung ke how to, tapi Kak Zata nge-highlight dulu. Oke, harus benar nih, karena yang pertama itu ada di canvas branding, yang kedua ada di mindset branding, ketiga authentic branding, baru terakhir adalah digital branding. Nah, kalau mau secara step by stepnya lagi teman-teman, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah listing dulu goals impiannya apa, gitu kan ya.
Jadi ketika kita tahu listing impiannya itu apa, baru kita bisa menyadari ini diriku ini mau dikenal sebagai apa. Bener-bener. Iya kan ya. Kadang kalau kita mau langsung, ya aku pengen bangun personal branding, tapi pengen dikenal sebagai apa, terus bingung mikir lagi apa ya. Nah jadi kembali harus tahu dulu goalsnya. Ketika sudah tahu goalsnya mau apa yang dibidik, apa yang mau dicapai gitu ya teman-teman, barulah kita preparation ke planning berikutnya, menyadari apa itu yang menjadi kekuatannya kita, value-nya kita, passion-nya kita tuh apa gitu kan ya. Kadang sekian journey yang sudah pernah kita jalankan gitu ya, baik experience ataupun pengalaman yang sudah kita lalui gitu ya, itu bisa kita wrap up sebenarnya ya untuk menjadi kekuatan yang baru, untuk menjadi skill yang baru. Nah di situ tuh ranah si canvas branding gitu kan ya, kita poles, kita harus define apa sih yang menjadi strateginya. Nah ketika sudah tahu gitu kan ya, kredibilitasnya kita apa, reason to believe-nya kita apa, value-nya kita sudah tergali, barulah step berikutnya kita running ke authentic. Nah authentic itu bagaimana kita bisa dress up, nggak cuman hanya tampil diri, tapi juga asetnya kita di ranah digital juga kan, betul. Kak Zata. Nah itu yang harus di dress up, authentic digital branding, ranah outside-nya gitu kan ya. Nah setelah itu baru kita bisa leverage ke networking gitu. Pentingnya personal branding itu adalah membuka kesempatan, peluang untuk mendapatkan networking yang jauh lebih besar. Dan networking itu adalah kolamnya kita untuk bermain yang mungkin in the future itu adalah prospek bisnisnya kita, ya kan ya, punya kesempatan opportunity yang lainnya di apa yang mau kita capai, mau kita lalui. Nah itu tuh 5 step itu nanti di wrap up dalam kelas. Wah, pokoknya intinya adalah yang bisa kita pelajari dari apa yang disampaikan Indah tadi adalah bahwa personal branding ini memang seperti Indah bilang tadi bukan sesuatu yang sulit juga gitu. Ini cukup mudah gitu. Tapi di satu sisi tetap ada proses ya, Indah. Nggak bisa instan, nggak bisa tiba-tiba di sosial media gitu ya bangun personal branding. Tetap ada secara offline-nya kita sudah stabil dulu, sudah tahu, udah listing dream-nya apa. Kita juga sudah mengenal diri kita sendiri, mau bangun personal branding seperti apa, mindsetnya sudah tepat, bahkan sampai ke otentik, ke style secara luar ya, baru dipindahin ke dunia digital gitu. Jadi sempurna banget ya langkah yang dikasih Indah. Tapi ini kalau create by kalau mau tahu lebih lanjut boleh loh, bisa ada di bukunya kan, dan coba jelasin. Sebenarnya kadang kita proses belajar itu kan bermacam-macam ya Mom ya. Ada yang memang senangnya lewat visual gitu kan, ada senang lewat audio nih kayak kita recording ya Kak Zata. Tapi kalau ada juga yang tipe senang lewat tulisan teks baca gitu. Nah kalau baca teman-teman boleh nih punya buku branding yuk di sana, karena step by stepnya sangat-sangat amat detail. Pastinya lucu-lucu deh, bisa nggak hanya fun gitu ya, tadi bilangnya lucu karena itu fun banget sampai milih anting ataupun kacamata pun di sana pun ada gitu kan, detail infonya ya. Seru bikin banget ya. Ide caption apa juga di situ ada ya Kak Zata ya. Nah itu boleh teman-teman nanti punya. Oke, nanti dikepoin aja di Instagramnya Indah aja dulu ya, @indahwarsetio ya. Kalau mau nanya-nanya lebih lanjut ya, pokoknya apapun yang didengar hari ini mau nanya ke Indah langsung aja ke @indahwarsetio ya Instagramnya. Nah Indah, ini hari ini sebentar tapi lengkap banget ya yang kita obrolin. Harusnya mudah-mudahan Mam semua udah bisa punya bayangan bagaimana cara memulai ya, gambaran bagaimana cara memulai, dan harus langsung mulai ya Indah. Harus kan start from small, jadi nggak ada hambatan harusnya kan. Betul, daripada nanti keburu lupa, keburu momennya hilang, antusiasme hilang, langsung aja dilakukan ya. Oke Indah, terakhir nih tolong dong kasih semangat ya, apapun ya, semangat ke moms yang sedang ingin membangun personal branding. Yes, ini suka banget quotes-nya Tom Peters nih, Kak Zata. Beliau statement di sana, segala sesuatu kesuksesan yang kita lalui itu nggak akan mungkin orang lain yang membuat. Yang membuat itu sukses adalah diri kita sendiri. Jadi mulai dari diri kita sendiri, semua impian kita pasti kecapai. Itu pasti teman-teman. Yakin itu. Amin, keren banget nih quotes penutup dari Indah. Nah Mam, sudah lengkap banget ya hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendengarkan lagi diskusi-diskusi dengan Indah ya di episode-episode yang akan datang. Terima kasih sudah stay bersama saya dan Indah Warsetio di PodMe dan di Momakes kali ini. Sampai ketemu lagi PodMe friends. Bye. Moma Talk, obrolan santai dan edukatif.